Pernahkah Anda membayangkan rasanya ditelan hidup-hidup oleh kesunyian? Bukan sunyi yang tenang, melainkan sunyi yang bernyawa. Sunyi yang memiliki mata yang mengawasi Anda dari balik celah-celah batang pohon raksasa yang usianya lebih tua dari peradaban manusia. Bagi orang kota, hutan Kalimantan di malam hari bukan sekedar kumpulan pohon. Ia adalah labirint hijau yang bernafas, dan di dalam nafasnya yang lembab tersimpan rahasia-rahasia purba yang tidak seharusnya diusik oleh mereka yang datang hanya untuk mengeruk isi buminya. Ini adalah kisah tentang Sekar dan tentang kecantikan yang menuntut bayaran berupa jiwa. Bagi Sekar, 6 bulan di pedalaman Kalimantan Timur terasa seperti hukuman mati yang diperpanjang. Wanita berusia 28 tahun itu terbiasa dengan bisingnya klakson daerah Jakarta Selatan, gemerlap lampu mal, dan aroma kopi mahal yang menemaninya bekerja setiap pagi. Kini, setiap pagi ia hanya disambut oleh kabut tebal yang turun menyelimuti kompleks perumahan karyawan tambang batu bara tempat suaminya, Bimo, bekerja. Rumah dinas mereka adalah sebuah rumah panggung kayu ulin. Kayunya hitam, kokoh, namun selalu mengeluarkan aroma lembab yang khas setiap kali hujan turun. Di sekeliling rumah itu hanya ada pohon-pohon raksasa yang tajuknya saling mengunci di langit, menghalangi cahaya matahari untuk benar-benar menyentuh tanah. Setiap kali Sekar menatap cermin riasnya yang mulai buram oleh jamur, ia merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Kulit wajahnya yang dahulu cerah berkat perawatan klinik kecantikan di ibu kota, kini tampak kusam. Rambutnya lepek oleh kelembapan udara hutan, dan yang paling menyakitkan bagi Sekar adalah tatapan mata suaminya. Bimo, lelaki yang dahulu selalu memandangnya dengan binar penuh kekaguman, kini berubah menjadi sosok yang asing. Bimo sering pulang lewat tengah malam dengan seragam lapangan yang kotor oleh debu batu bara dan tanah liat. Wajahnya selalu lelah. Ketika pulang, ia hanya melempar tasnya, mandi seadanya, lalu langsung mendengkur di ranjang, tanpa menoleh sedikit pun pada Sekar yang telah berdandan rapi menunggunya. Rasa insecure itu mulai tumbuh seperti parasit di kepala Sekar. Sekar berbisik, "Mas, apakah aku sudah tidak menarik lagi bagi Mas Bimo? Apa karena perempuan-perempuan lokal di pasar itu? Atau jangan-jangan ada wanita lain di kantor tambang?" Pikiran-pikiran buruk itu terus berputar, bergesekan di kepalanya, hingga menciptakan rasa sakit yang nyata. Sekar merasa kesepian, terisolasi, dan perlahan-lahan menjadi gila di tengah kepungan hutan ulin. Sore itu, langit di atas pasar tradisional pinggiran desa berwarna merah darah, seperti luka yang baru digores di kanvas langit. Pasar mulai sepi. Para pedagang mulai mengemasi barang dagangan mereka di bawah temaram lampu teplok yang mulai dinyalakan. Sekar berjalan dengan langkah gontai, membawa kantong belanjaan plastik berisi sayuran yang mulai layu. Saat ia hendak melangkah keluar dari area pasar menuju jalan setapak rumahnya, langkahnya terhenti. Di sudut sebuah lapak kosong yang gelap, duduk seorang perempuan tua. Tubuhnya sangat ringkih, hampir melengkung menyentuh tanah. Ia mengenakan kebaya lusuh berwarna hijau lumut dengan selendang batik yang pudar. Namun, yang menarik perhatian Sekar adalah jemari perempuan tua itu. Jemarinya yang keriput dipenuhi oleh cincin batu akik berukuran besar yang berkilau aneh dalam kegelapan senja. Itu adalah Nenek Suri. Perempuan tua itu perlahan mendongak.
Sepasang matanya yang sayu namun memiliki pupil yang sangat hitam menatap langsung ke dalam manik mata Sekar. Sekar merasa tubuhnya membeku, seolah-olah seluruh persendiannya dikunci oleh tatapan itu. Nenek Suri. Suara serak, bergetar, lambat, dan memiliki tekanan mistis. Kau terlihat pucat, Nak. Aura wajahmu redup, tertutup oleh kabut hutan ini. Hutan ini tidak menyukai orang asing yang hatinya kosong. Sekar tersentak. Ia mencoba tersenyum canggung, bersiap untuk melangkah pergi karena merasa tidak nyaman. Sekar gemetar, gugup. "Ah, iya nenek, saya permisi dulu, sudah mau malam." Namun, sebelum Sekar sempat melangkah, sebuah tangan yang sedingin es mencengkram pergelangan tangannya. Sentuhan itu begitu dingin hingga ia bisa merasakan sensasi beku itu merambat naik melalui pembuluh darahnya langsung menuju jantungnya. Nenek Suri mendekatkan wajahnya yang dipenuhi kerutan dalam. Bau nafasnya aneh. Perpaduan antara aroma sirih yang tajam dan bau tanah basah kuburan. Nenek Suri berbisik sangat dekat. "Suamimu bekerja di tambang, kan? Di ulu sungai sana?" Lelaki kalau sudah lelah di hutan, matanya mudah melirik yang segar. Banyak perempuan di luar sana yang siap menyedot sisa energinya. Apa kau tidak takut kehilangan dia? Pertanyaan itu menghantam tepat di ulu hati Sekar. Ketakutan terbesarnya diucapkan dengan sangat gamblang oleh seorang perempuan tua asing yang baru pertama kali ditemuinya. Sekar terdiam, bibirnya bergetar. Air matanya nyaris tumpah karena menahan beban emosi yang luar biasa. Melihat reaksi Sekar, seringai tipis muncul di wajah keriput Nenek Suri. Perlahan ia melepaskan cengkramannya, lalu merogoh sesuatu dari balik selendang lusuhnya. Sebuah botol kaca kecil seukuran ibu jari. Botol itu tampak sangat tua, dengan tutup kayu yang dilapisi lilin bebah merah. Di dalamnya terdapat cairan kental berwarna merah keemasan. Ketika terkena sisa cahaya matahari senja yang kemerahan, cairan di dalam botol itu tampak bergerak sendiri, berputar-putar seperti memiliki denyut jantungnya sendiri. Nenek Suri, suara membujuk, manis namun beracun. "Ini minyak kelapa hijau pilihan, diramu dengan akar-akar rahasia leluhur yang tumbuh di tempat yang tidak pernah tersentuh cahaya matahari. Gunakanlah setitik saja, hanya setitik di leher dan keningmu sebelum tidur. Suamimu tidak akan pernah bisa memalingkan wajah darimu. Bahkan jika seluruh bidadari turun dari langit, di matanya hanya kamulah yang paling indah." Nenek Suri meraih tangan Sekar yang dingin, lalu meletakkan botol kecil itu di atas telapak tangannya. "Minyak ini juga akan melindungimu dari gangguan makhluk haus yang berkeliaran di hutan selama suamimu bekerja pergi. Ambillah, ini hadiah untukmu yang kesepian." Sebelum Sekar sempat menolak atau menawarkan uang, Nenek Suri telah berdiri dengan kelincahan yang tidak wajar bagi wanita seusianya, lalu berjalan mandur masuk ke dalam bayang-bayang pepohonan ulin yang gelap di belakang pasar. Ia lenyap begitu saja, meninggalkan Sekar sendirian yang berdiri mematungi di bawah langit malam yang mulai jatuh. Malam itu, jam dinding menunjukkan pukul 11:45. Bimo pulang. Namun, seperti malam-malam sebelumnya, ia hanya menggumamkan sapaan dingin tanpa memandang wajah Sekar. Ia langsung merebahkan tubuhnya yang berbau keringat basah dan solar di atas ranjang kayu mereka,
Lalu dalam hitungan detik, suara dengkurannya yang kasar membelah keheningan kamar. Sekar berdiri di depan cermin riasnya yang buram. Air matanya mengalir pelan, membasahi pipinya yang kusam. Ia menatap tubuhnya di cermin. Ia merasa seperti draft kasar dari wanita cantik yang dulu pernah ada. Pandangan Sekar kemudian beralih ke atas meja riasnya. Di sana, di samping botol-botol kosmetik mahalnya yang sudah berdebu, botol kaca kecil pemberian Nenek Suri berdiri dengan anggun. Cairan merah keemasan di dalamnya tampak berkilau, memantulkan cahaya lampu bohlam kuning yang redup. Rasa putus asa adalah racun yang paling efektif untuk mematikan akal sehat. Dengan tangan gemetar, Sekar meraih botol itu. Ia memutar tutup kayunya yang disegel lilin merah. Seketika, sebuah aroma pekat menguar memenuhi kamar tidur mereka yang sempit. Aromanya sangat aneh dan kontradiktif. Di satu sisi, ada keharuman bunga melati yang sangat manis dan pekat, jenis keharuman yang biasa Anda temui di pemakaman baru. Namun di balik keharuman manis itu, tersembunyi bau anyir yang samar, seperti bau karat besi atau darah segar yang mulai mengering. Bau itu membuat bulu kuduk Sekar merimik tegak, namun rasa ingin dicintai jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Sekar membalikan botol itu di ujung jari telunjuknya. Setitik kecil cairan merah keemasan itu menempel di kulit jarinya. Cairan itu terasa sangat dingin, sedingin es yang baru dikeluarkan dari pembeku. Perlahan, Sekar menempelkan jarinya ke keningnya, lalu menarik garis tipis ke bawah, hingga ke pangkal lehernya yang jenjang. Sekar merintih pelan, menahan sakit. Ah, panas! Kulit Sekar seketika terasa membakar, sensasinya seperti disiram air mendidih. Ia hampir saja berteriak dan berlari ke kamar mandi untuk membasuhnya, namun sebelum ia melangkah, rasa terbakar itu mendadak hilang. Rasa sakit itu digantikan oleh sensasi dingin yang luar biasa menenangkan. Sensasi dingin itu merambat melalui tulang belakangnya, menjalar ke seluruh saraf tubuhnya, membuat kepalanya terasa sangat ringan, seolah-olah ia sedang melayang di udara bebas. Malam itu, Sekar tertidur dengan senyum tipis di bibirnya. Untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, ia tidur tanpa dibayangi rasa cemas. Keesokan harinya, matahari baru saja mengintip dari balik kabut tebal ketika Bimo terbangun. Namun ada yang berbeda pagi ini. Bimo tidak langsung beranjak ke kamar mandi. Ia diam terpaku di tepi ranjang, menatap ke arah Sekar yang masih tertidur dengan posisi menyamping. Ketika Sekar membuka matanya, hal pertama yang ia lihat adalah sepasang mata suaminya yang menatapnya tanpa berkedip. Tatapan itu adalah tatapan yang sudah sangat lama dirindukan Sekar. Tatapan penuh gairah, keaguman dan ketertarikan yang begitu dalam. Bimo, Sekar, kamu cantik sekali pagi ini. Kulitmu, kenapa bisa sebersih ini? Sekar segera bangkit dan berlari ke arah cermin riasnya yang buram. Ia terkejut melihat pantulan dirinya sendiri. Wajah kusamnya telah hilang. Kulitnya kini tampak putih pucat, hampir transparan hingga pembuluh darah halus berwarna biru samar di pelipisnya. Pipinya merona merah alami seperti buah delima yang ranum. Bibirnya yang biasanya kering kini tampak basah dan merah merekah tanpa riasan apapun. Sekar meraba wajahnya sendiri. Kulitnya terasa begitu halus, sedingin porselin. Sekar tertawa kecil, senang dan tidak percaya. Ini luar biasa. Minyak itu benar-benar bekerja, Mas. Bimo segera mendekati Sekar dari belakang, memeluk pinggangnya dengan erat dan menghirup aroma leher Sekar dengan nafas yang memburu. Kamu wangi sekali, sayang. Wangi bunga melati. Aku rasanya tidak ingin pergi bekerja hari ini. Aku hanya ingin bersamamu di sini. Sekar tersenyum penuh kemenangan. Minyak itu bukan sekedar kosmetik. Itu adalah sihir murni yang telah mengembalikan suaminya ke pelukannya. Namun Sekar terlalu bahagia hingga ia mengabaikan satu detail kecil. Matanya sendiri di cermin.
Ketika ia menatap pantulannya lebih dekat, pupil matanya tampak sedikit melebar dari ukuran normal dan ada kilatan warna merah darah yang samar di sudut matanya yang hitam. Khasiat minyak itu nyata, namun setiap keajaiban yang instan selalu menuntut bunga dari bayarannya. Setiap malam setelah Sekar mengoleskan minyak itu, tidurnya tidak pernah lagi menjadi tidur yang biasa. Tidurnya berubah menjadi serangkaian mimpi buruk yang terasa teramat nyata. Begitu nyata hingga batas antara mimpi dan realitas perlahan-lahan mulai memudar. Dalam mimpi-mimpinya, Sekar selalu merasakan tubuhnya menjadi sangat ringan. Ringan sekali, seperti sehelai bulu yang tertiup angin. Ia merasa dirinya bangkit dari tempat tidur. Namun ketika ia berbalik untuk melihat ranjang, ia selalu melihat tubuhnya sendiri masih terbaring kaku di sana, di samping Bimo yang sedang tertidur pulas. Sekar, dalam mimpi, suara bergema dan bingung. Aku melayang? Kenapa aku bisa melihat diriku sendiri di bawah sana? Dalam mimpi itu, ia terbang menembus atap rumah panggung mereka yang terbuat dari sirap kayu, naik tinggi ke angkasa. Ia melayang di atas tajuk-tajuk pohon ulin yang gelap gulita di bawah siraman cahaya bulan purnama yang pucat. Angin malam yang dingin berembus menerpa wajahnya, namun ia tidak merasa dingin. Yang ia rasakan hanyalah satu hal, rasa lapar yang luar biasa. Lapar ini bukan lapar yang biasa. Ini bukan lapar akan nasi hangat atau makanan manis. Ini adalah rasa haus yang membakar tenggorokannya. Rasa haus yang teramat sangat akan sesuatu yang hangat, asin, kental, dan berbau besi basah. Darah. Dalam mimpinya, indera penciumannya menjadi ribuan kali lebih tajam. Ia bisa mencium aroma kehidupan dari jarak bermil-mil jauhnya. Ia bisa mencium denyut nadi kelinci liar di semak-semak, darah hangat dari induk burung yang sedang mengerami telurnya di atas pohon, hingga darah manis dari bayi-bayi manusia yang baru lahir di desa-desa sekitar tambang. Setiap kali ia bangun di pagi hari setelah mimpi-mimpi itu, Sekar selalu merasakan kelelahan yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Persendiannya terasa linu, seolah-olah ia baru saja berlari maraton sejauh puluhan kilometer semalaman. Tenggorokannya sangat kering dan perih, seperti baru saja menelan pasir. Puncaknya adalah pada hari kelima. Saat Sekar bangun, ia merasakan ada sesuatu yang basah dan dingin di pipinya. Ketika ia meraba bantalnya, ia terkejut melihat bercak cairan berwarna merah kecoklatan yang telah mengering melingkar di atas sprei putihnya. Bau anyir langsung menusuk hidungnya. Sekar, suara panik, gemetar, berusaha menolak kenyataan. Tidak, ini pasti mimisan. Iya, udara hutan di sini terlalu kering dan dingin saat malam. Ini pasti hanya mimisan biasa. Sekar mencoba menolak kenyataan yang mulai mengetuk pintu kesadarannya. Namun hatinya yang paling dalam berbisik lain. Bisikan yang begitu dingin hingga membuat bulu kuduknya meremik tegak. Hari berikutnya, saat Sekar sedang berbelanja sayur di warung ojok desa, suasana pasar berubah mencekam. Tidak ada canda tawa seperti biasanya. Para ibu berkumpul dalam lingkaran kecil, berbisik-bisik dengan wajah yang pucat pasi ketakutan. Sekar mendekat, mencoba menyimak kepercakapan mereka. Ibu warung berbisik ketakutan. Kalian sudah dengar, semalam bayinya Bu RT di RT 4 hampir saja kehabisan darah. Untung bapaknya kebangun karena mendengar suara aneh di luar jendela, seperti suara kepakan sayap besar, tapi kasar. Ibu tetangga gemetar menyilangkan dada. Astaga, berarti benar desas-desus itu, makhluk itu sudah kembali. Ibu warung, Kuyang, siapa lagi kalau bukan Kuyang? Makhluk terkutuk itu pasti sedang mengincar darah bayi yang baru lahir atau wanita hamil di desa kita. Kita harus ekstra waspada sekarang. Jangan biarkan pintu atau ventilasi terbuka sedikit pun saat malam. Mendengar kata Kuyang,
Jantung Sekar seolah-olah berhenti berdetak selama beberapa detik. Seluruh tubuhnya mendadak lemas, dan sayuran di tangannya hampir saja jatuh ke tanah. Meskipun sebagai orang yang lahir dan besar di Jakarta, Sekar menganggap kuyang hanyalah sekedar dongeng pengantar tidur atau bahan film horor kelas 2. Namun kini, mendengar nama itu diucapkan dengan ketakutan nyata oleh warga lokal di pedalaman Kalimantan, mitos itu mendadak menjelma menjadi teror yang sangat nyata. Kuyang, manusia yang bersekutu dengan iblis demi kecantikan abadi atau kekayaan. Di siang hari mereka adalah manusia biasa yang tampak sangat menawan. Namun di malam hari, kepala mereka akan terlepas dari tubuh mereka, membawa serta organ-organ dalam, jantung, paru-paru, usus yang menggantung dan mengeluarkan cahaya merah redup, terbang membelah malam untuk mencari mangsa darah segar. Sekar melangkah dengan tubuh gemetar hebat. Di dalam kepalanya, potongan-potongan mimpinya selama ini mulai menyatu seperti teka-teki gambar mengerikan. Mimpi melayang, rasa lapar akan sesuatu yang anyir, bercak darah di bantal tidurnya. Sekar, histeris dalam hati, menangis tertahan. Tidak mungkin, aku bukan makhluk itu, aku manusia, aku Sekar. Malam berikutnya adalah malam Jumat Kliwon. Dan sial bagi Sekar, Bimo mendapatkan giliran kerja malam untuk mengawasi pengerukan batu bara di hulu yang baru dibuka. Bimo harus menginap di kamp tambang selama 3 hari berturut-turut. Sebelum pergi, Bimo memeluk Sekar dengan sangat erat di teras rumah panggung mereka. Bimo, penuh kecemasan. Sekar, tolong jaga dirimu baik-baik di rumah. Kunci semua pintu dan jendela rapat-rapat. Isu tentang kuyang itu benar-benar membuatku cemas. Aku tidak ingin ada sesuatu yang buruk terjadi padamu selama aku pergi. Sekar, suara parau, menahan tangis. Iya mas, kamu juga hati-hati di sana. Pulanglah secepatnya. Setelah mobil double cabin milik perusahaan tambang yang membawa Bimo pergi menjauh, menyisakan debu yang berterbangan di bawah temaram lampu jalan, ketakutan Sekar mencapai puncaknya. Ia masuk ke dalam rumah, mengunci pintu depan dengan gembok ganda, lalu menutup semua celah jendela rapat-rapat. Ia bersumpah pada dirinya sendiri malam ini, ia tidak akan menyentuh minyak itu lagi. Ia ingin terbebas dari mimpi buruk yang menyerikan itu. Namun, ketergantungan adalah perangkap yang tidak kasat mata. Jeda 2 detik. Pukul 10 malam, Sekar menatap cermin riasnya. Dan apa yang dilihatnya di sana membuatnya menjerit tertahan. Kecantikan instan yang didapatkannya dari minyak itu mulai memudar dengan kecepatan yang mengerikan karena ia tidak mengoleskannya malam ini. Kulit wajahnya yang putih bersih kini tampak mengerut, kering, dan bersisik kasar. Lingkaran hitam yang sangat pekat muncul di sekeliling matanya, membuat matanya cekung seperti mayat yang sudah terkubur 3 hari. Kulit lehernya tampak mengendur dan kusam, memperlihatkan tanda-tanda penuaan dini yang sangat ekstrim. Ia tampak seperti monster. Sekar menangis histeris, menatap tangannya yang mulai berkerut. Kenapa wajahku jadi seperti ini? Tidak, aku tidak mau kembali kusam. Aku tidak mau kehilangan Mas Bimo. Rasa ketergantungan yang luar biasa menyerang sistem syarafnya seperti candu yang mematikan. Rasa takut kehilangan kecantikannya jauh lebih besar daripada rasa takutnya akan kutukan iblis. Dengan tangan gemetar hebat yang mengetuk-metuk botol kaca, Sekar kembali membuka tutup botol kayu tersebut. Aroma melati busuk dan besi anyir kembali menyeruak. Namun kali ini, aroma itu terasa begitu manis dan memikat di hidungnya. Aroma yang membangkitkan selera makannya yang terpendam. Sekar menuangkan cairan merah keemasan itu lebih banyak dari biasanya. Ia mengoleskannya dengan kasar di kening, pipi, dan melingkar penuh di lehernya. Sensasi hangat yang membakar kembali menjalar, melumerkan kerutan di wajahnya, mengencangkan kembali kulitnya yang kendur dan memberikan rasa tenang yang luar biasa dalam sekejap. Sekar merebahkan tubuhnya di ranjang, dan kali ini
ia langsung terjatuh ke dalam kegelapan tanpa sempat memejamkan mata dengan normal. Mimpi itu datang kembali, namun kali ini mimpi itu bukan lagi sekedar mimpi, itu adalah realitas yang telanjang. Sekar merasa dirinya melayang tepat di bawah langit-langit kamar tidurnya. Namun ada yang aneh, pandangannya tidak lagi terbatas. Ia bisa melihat seluruh sudut kamar tidurnya sekaligus, sebuah pandangan 360 derajat yang tidak mungkin dimiliki oleh mata biasa. Ia melihat ke bawah, ke arah kasur tidurnya. Di sana, di atas ranjang yang berantakan, terbaring sebuah tubuh wanita tanpa kepala. Jeda 2 detik. Leher dari tubuh itu menganga lebar, mengeluarkan asap tipis berwarna keperakan yang berbau salver. Darah segar yang kental tampak berdenyut di ujung tenggorokannya yang buntung, namun tidak meluap keluar. Sekar ingin menjerit sekeras-kerasnya melihat pemandangan mengerikan itu. Namun suara yang keluar dari tenggorokannya bukan lagi suara manusia. Ia menyadari dengan kengerian yang tak terlukiskan, yang sedang melayang di langit-langit kamar ini adalah kepalanya sendiri. Jantung, paru-paru, lambung, dan ususnya yang bergelantungan di bawah dagunya tampak berdenyut-denyut, memancarkan cahaya kemerahan redup yang mengerikan. Ususnya yang basah tampak bergeliat-geliat seperti tumpukan cacing raksasa dalam kegelapan. Seketika, akal sehat kemanusiaan Sekar terhapus sepenuhnya. Rasa lapar yang purba, liar, dan tak tertahankan menguasai seluruh kesadarannya. Rasa lapar itu berteriak di dalam kepalanya, menuntut untuk segera dipuaskan. Kepala Sekar melesat keluar menembus celah ventilasi udara di atas pintu, melayang bebas di langit malam Kalimantan yang dingin. Angin malam menerpa organ-organ dalamnya yang menggantung, namun rasanya begitu nikmat. Indera penciumannya menuntun dia melewati tajuk-tajuk pohon ulin, mengarah langsung ke sebuah rumah kayu yang terletak di ujung jalan desa. Rumah seorang wanita yang sedang hamil tua yang suaminya juga sedang bekerja di tambang. Sekar berhasil menyusup masuk melalui celah ventilasi dapur yang longgar. Ia melayang dengan sangat sunyi di dalam rumah yang gelap gulita itu. Langkah ususnya yang bergesekan dengan dinding kayu mengeluarkan suara desis halus seperti ular yang merayap. Ia masuk ke dalam kamar tidur wanita hamil itu. Wanita itu sedang tertidur pulas dengan posisi terlentang, perutnya yang besar menonjol di balik selimut tipis. Sekar melayang tepat di atas perut wanita yang sedang tertidur itu. Cahaya merah dari organ dalam Sekar menerangi wajah wanita yang sedang tertidur itu dengan warna merah darah yang mengerikan. Perlahan, ia membuka mulutnya lebar-lebar, lidahnya yang panjang, tipis dan bercabang seperti lidah ular, menjulur keluar secara perlahan, meneteskan air liur yang berbau anyir, bersiap untuk menembus kulit perut wanita itu untuk menghisap kehidupan di dalamnya. Namun, sebelum lidahnya menyentuh kulit wanita itu, Bimo berteriak penuh amarah dan ketakutan. "Kuyang! Ada kuyang di dalam! Cepat, kepung!" Seketika, Sekar terkejut setengah mati. Ternyata malam itu Bimo mendadak pulang lebih awal karena daerah tambang sedang dilanda badai yang merusak genset utama. Di tengah jalan menuju rumah, ia bergabung dengan patroli warga desa yang sedang bersiaga dengan obor dan senjata adat setelah mendengar laporan adanya penampakan cahaya merah di langit malam. Bimo mendobrak pintu kamar dengan sebuah mandau ua yang sudah diolesi minyak adat penakluk roh jahat. Di belakangnya, beberapa tetangga membawa obor yang menyala terang dan sapu lidi yang telah dibacakan mantra. Dalam kepanikan yang luar biasa, Sekar mencoba berbalik untuk terbang melarikan diri melalui jendela kamar yang terbuka sedikit. Namun Bimo yang melihat kilatan cahaya merah itu langsung mengayunkan mandaunya dengan kecepatan penuh ke arah usus yang bergelantungan di bawah kepala Sekar. Sekar menjerit melengking kesakitan yang sangat tidak manusiawi. "Kik!" Sabetan mandau Bimo nyaris saja memutus usus besar Sekar. Sabetan itu meninggalkan luka robek yang sangat dalam di bagian ususnya, mengeluarkan cairan hitam berbau busuk. Rasa sakit yang luar biasa dahsyat menghantam kesadaran Sekar. Rasa sakit yang terasa nyata hingga ke pusat otaknya.
Sambil melolong kesakitan, kepala Sekar melesat terbang keluar menembus kegelapan malam Kalimantan, menghindari sabetan kedua dari Bimo dan lemparan obor warga yang menyala. Ia terbang kembali ke rumahnya secepat yang ia bisa, meluncur masuk ke kamar tidurnya yang sunyi, dan dengan sisa tenaga yang ada, menyatukan kembali kepalanya ke leher tubuhnya yang masih terbaring kaku di ranjang. Cahaya matahari pagi yang abu-abu menembus celah-celah jendela kamar, membangunkan Sekar. Namun pagi ini, ia tidak merasakan kesedaran. Ia terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa dahsyat di sekujur tubuhnya, seolah-olah seluruh persendiannya telah patah. Dan yang paling menyiksa adalah lehernya. Leher Sekar terasa sangat kaku, panas dan perih yang teramat sangat. Setiap kali ia mencoba menggerakkan kepalanya, rasa sakit seperti disayat pisau silet menghantam sistem sarafnya. Dengan susah payah, ia merangkak turun dari kasur menuju kamar mandi. Ia menatap cermin yang buram. Ketika ia mendongakkan kepalanya, ia melihat sebuah pemandangan yang membuat jiwanya hancur berantakan. Di sekeliling lehernya yang jenjang, kini terdapat bekas luka melingkar yang sangat lebar dan berwarna merah kehitaman, menyerupai bekas luka jeratan tali tambang yang kasar atau bekas jahitan yang dikerjakan dengan sangat ceroboh. Luka itu basah, berbau anyir yang sangat menyengat, dan di beberapa bagian tampak mengeluarkan nanah tipis berwarna kehijauan. Luka itu adalah tanda abadi, tanda bahwa kepalanya pernah terlepas dari tubuhnya. Sekar menangis histeris, menutupi wajahnya. Tidak, apa yang telah terjadi padaku? Nenek Suri, kau menipuku. Aku telah menjadi monster. Sekar menangis sejadi-jadinya di atas lantai kamar mandi yang dingin. Ia menyadari sepenuhnya sekarang, ia telah terjebak dalam kutukan abadi minyak kuyang itu. Ia tidak akan pernah bisa kembali menjadi wanita kota yang biasa. Ia telah menyerahkan jiwanya pada iblis demi kecantikan yang semu. Tiba-tiba, Sekar, kamu di mana sayang? Sekar tersentak. Dalam kepanikan, ia buru-buru mengambil daster panjang berkerah tinggi dari lemari pakaiannya, mengenakannya dengan cepat untuk menutupi seluruh bekas luka mengerikan di lehernya rapat-rapat. Ia juga mengoleskan bedak tebal di wajahnya untuk menutupi kepucatannya yang menyerupai mayat. Ia melangkah keluar dari kamar dengan langkah yang dipaksakan tegak. Bimo berdiri di ruang tamu. Wajah suaminya itu pucat pasi, dipenuhi oleh peluh dingin, dan seragam tambangnya kotor terkena lumpur hutan yang hitam. Di tangannya, ia masih menggenggam erat mandau tua yang permukaannya kini berlumuran darah hitam yang telah mengering, darah dari usus Sekar sendiri yang ditebasnya semalam. Mendengar kata-kata suaminya, Sekar hanya bisa terdiam membeku dalam pelukan Bimo. Ia bisa merasakan dadanya berdenyut kencang karena ketakutan. Semalam, kami hampir menangkap kuyang itu, Sekar. Makhluk terkutuk itu mencoba memangsa bayi Bu RT dan hampir masuk ke rumah warga lain. Aku sempat menyabet bagian ususnya dengan mandau ini sebelum makhluk itu kabur ke arah hutan belakang rumah kita. Mendengar kata-kata suaminya, Sekar hanya bisa terdiam membeku dalam pelukan Bimo. Ia bisa merasakan dadanya berdenyut kencang karena ketakutan. Kita harus segera pergi dari desa ini, Sekar. Aku akan mengajukan surat pengunduran diri hari ini juga. Tempat ini terkutuk. Aku tidak mau makhluk menjijikkan itu kembali lagi dan menyakitimu. Kita pulang ke Jakarta ya. Bimo menyandarkan kepalanya di bahu Sekar, memeluknya dengan rasa lega karena mengira istrinya aman di dalam rumah. Namun, di dalam pelukan hangat suaminya, ada sesuatu yang mendadak berubah di dalam diri Sekar. Saat kepala Bimo bersandar di bahunya, hidung Sekar tidak lagi mencium aroma keringat maskulin suaminya atau bau tanah dari pakaian kerjanya. Tidak. Hidung Sekar kini mendeteksi sebuah aroma yang sangat kuat, sangat manis, dan sangat memikat
yang berasal dari balik kulit leher Bimo yang tipis. Ia bisa mendengar dengan sangat jelas suara aliran darah hangat yang berdenyut kencang di balik pembuluh darah leher suaminya. Denyutan itu terdengar seperti musik yang paling indah di telinganya. Perlahan, tanpa disadarinya, air liur Sekar mulai menetes menuruni dagunya. Rasa lapar yang membakar tenggorokannya semalam kini mendadak bangkit kembali dengan kekuatan penuh di siang hari yang bolong-bolong. Matanya yang sayu perlahan-lahan berubah warna menjadi merah darah yang pekat di balik pundak suaminya. Sambil memeluk erat tubuh suaminya yang gemetar karena ketakutan, Sekar menarik kedua sudut bibirnya ke atas, membentuk sebuah senyuman tipis yang sangat dingin dan mengerikan. Ia tahu ia tidak akan pernah bisa pergi dari hutan ini lagi. Dan Bimo, suaminya yang sangat ia cintai itu, mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke kota dalam keadaan hidup-hidup. Karena makanan terbaik bagi sang pemikat, kini berada tepat di dalam pelukannya sendiri.